Halo guys, selamat datang di channel The Refinish Specialist. Hari ini kita akan bahas tentang tutorial bagaimana mengecat aluminium frame dan juga UPVC frame. Jadi kita ngomong tentang kusen, karena memang seperti kita bilang di video sebelumnya, kalau misalnya kusen itu sedikit boring menurut kita, hanya warna putih, hitam, beberapa laminate, tidak bisa di custom. Nah, kita di bidang percustoman itu kita lebih tertarik melihat warna-warni di interior maupun di eksterior. Nah, seperti apa caranya? Kita pasti akan menggunakan Raptor Paint, karena Raptor Paint ini memang terkenal di dunia cat tekstur, tapi memang biasanya kita pakai di mobil off-road, mobil polisi, dan juga beberapa mobil militer. Jadi kalau misalnya kalian tanya mengenai durability, kalian nggak usah khawatir, karena cat ini memang punya kelebihan, yaitu adalah scratch resistant, tahan gores, UV resistant, tahan UV, dan juga chemical resistant, karena ini adalah cat 2K poliuretan base-nya. Kita sudah siapkan alat-alatnya. Mungkin sekarang kita akan masuk ke dalam pengecatan detailnya, bagaimana caranya mengecat frame aluminium dan frame PVC. Yang berbeda itu sebenarnya adalah di metode pengaplasan. Karena kalau misalnya kalian biasa di bidang kusen, kalian biasanya pasti akan pesen aluminium frame yang sudah di powder coating. Nah, apakah kita bisa mengecat aluminium frame yang masih mill finish atau masih bare aluminium? Bisa, tapi kalian perlu produk ini. Ini adalah epoxy primer dari Raptor, dan ini memang digunakan untuk bare aluminium, bare steel, atau bare stainless steel. Jadi kalau misalnya cat itu tidak bisa langsung nempel ke permukaan aluminium ataupun ke plastik. Dia membutuhkan primer. Apa itu primer? Primer itu adalah cairan chemical. Jadi kalau misalnya contohnya ya, ini UPVC. Kalau kita cat poliuretan, cat itu basicnya adalah poliuretan. Berarti cat itu adalah plastik juga, polimer. Nah, ketika kita cat plastik di atas plastik, dia nggak bisa nempel. Makanya oleh karena itu kita membutuhkan primer. Primer itu adalah media. Plastik ini kita semprot dengan primer dulu. Dia nempel ke plastik ini, dan cat itu akan nempel ke primernya. Jadi memang selama ini orang bilang aluminium atau UPVC itu ya susah dicat. Karena kenapa? Karena mereka selama ini tidak mungkin belum ada produk yang cocok di pasaran, ya, atau mereka tidak ada knowledge untuk paintingnya. Ya, kita sudah ada pengalaman kurang lebih sekitar 6 tahun di dunia painting, dan kita tahu bagaimana untuk prepping materialnya, produk apa yang kita punya, dan bagaimana cara finishingnya. Ya, jadi mungkin sekarang kita akan masuk ke tutorial cara pengecatan aluminium dan UPVC. Nanti akan dibantu oleh rekan kita Pak Prakoso untuk pengecatannya. Jadi jangan skip video ini, karena video ini sangat penting dan kalian harus pelajari bagaimana mengecat aluminium atau UPVC yang benar. Ya, oke, stay tune ya. Halo guys, perkenalin gue Prakoso dari Laser Painting Indonesia. Sekarang kita udah mau masuk tahap pengecatan kusen aluminium sama UPVC. Sebetulnya nggak ada preparasi yang aneh-aneh, biasa semuanya, yaitu di amplas. Di amplas kalau untuk UPVC kita pakainya amplas grade 240. Untuk UPVC ya? Ya, untuk UPVC, karena dia plastik jadi butuh agak dalam goresannya supaya cat bisa nempel sempurna. Nah, ini gua tambahin dikit. Kalau kenapa UPVC itu kita harus amplas dengan 240? UPVC itu ketika mereka extrude dari pabrik, itu ada yang namanya release mold agent. Release mold agent itu adalah cairan seperti minyak. Mereka spray di moldingnya supaya ketika misalnya sudah diinjek, di extrude, itu UPVC-nya itu bisa ditarik keluar dari dia punya mesin. Nah,
kita tidak mau ada release mold agentnya itu di permukaan UPVC. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini masih ada sedikit glossy ya, ada sedikit mengkilap, harus kita hilangkan semuanya karena itu adalah release mold agentnya. Nah, kalau untuk yang aluminium kita pakai grade 400 cukup. Nah, untuk aluminium kita pakai grade 400. Karena kenapa? Karena biasanya aluminium itu sudah di powder coat. Ya, makanya kita pakai grade yang tidak terlalu kasar. Oke, sebenarnya itu aja. Jadi sekarang kita langsung mulai aja proses preparasinya dan pengecatannya. Untuk aluminium kita pakai grade 400. Untuk pengamplasan saya saranin mulainya yang detail-detail dulu ya, yang dalam-dalam dulu. Seperti pojok-pojokan gini. Jadi ketika pengecatan kalian harus mulai dengan part-part yang detail dulu. Karena kalau misalnya biasanya kalau part-part yang agak besar gitu ya, kelihatan itu memang pasti finishnya pasti lebih bagus. Tapi kita harus fokus sebenarnya di yang kecil-kecil dulu, yang detail-detail. Karena cat itu biasanya rawan terkelupas dari yang detail, bukan dari yang besar. Ya, jadi kalian harus pastikan powder coating ini kalau misalnya ada glossnya itu benar-benar harus benar-benar butek pokoknya warnanya. Ya. Setelah dalam-dalamnya udah Nah, setelah dalamnya itu ini kalian masuk ke permukaan luarnya. Jadi ini hanya tutorial, jadi kita akan percepat karena sebenarnya aluminium ini sudah kita prep sebenarnya ya. Nah, ketika pengamplasan kalian harus pastikan itu kalian melakukan cross cut. Cross cut itu apa? Artinya apa? Oke, apa sih dulu Pras? Oke, ketika cross cut itu kalian amplas ini di sini. Amplas, oke. Lalu kalian harus ke berikutnya itu adalah yang jadi satu vertikal, satu horizontal. Ini namanya cross cut. Ini untuk memastikan benar-benar frame aluminium ini yang sudah di powder coating itu benar-benar permukaannya kasar. Ya. Lalu step berikutnya kita akan masuk ke proses degreasing. Nah, kebetulan karena kita memang pakai U-POL, kita harus pakai ini degreasernya. Ini degreasernya. Ya. Oke. Bapak bisa ngomong. Ya, udah. Ini adalah proses degreasing. Degreasing ini fungsinya adalah mengangkat kotoran debu dan juga silikon-silikon yang masih nempel di permukaan powder coating. Jadi degreaser ini memang kalau kita pakai U-POL karena gini, degreaser itu ada yang murah dan ada yang mahal. Semua tergantung dia punya kualitas kerosinnya, ada minyak tanahnya. Jadi proses degreasing itu sebenarnya ada minyak tanahnya untuk mengangkat silikon dan kotoran-kotorannya. Kalian bisa beli U-POL punya degreaser yang benar-benar bagus karena kita import dari UK, atau kalian juga bisa pakai degreaser lokal yang harganya lebih murah, tapi ya oke lah, bisa dipakai lah. Ya, setelah degreaser ini kering, kita masuk ke proses berikutnya ya. Oke, proses berikutnya itu setelah diamplas dan di degrease, berarti kan kita asumsi udah nggak ada kotoran dan nggak ada debu-debu halus lagi ya. Berikutnya kita harus aplikasi yang namanya U-POL Grip 4. Ini adalah Universal Adhesion Promoter. Jadi dia lem, dia bukan pipi. Nah, kita punya dua packaging. Yang satu adalah Raptor Adhesion Promoter, dan satu lagi adalah Grip 4. Ini adalah produk yang sama, bisa dipakai dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ini ada merek U-POL, ada merek Raptor. Pabriknya adalah U-POL. Cuman U-POL mengeluarkan brand U-POL dan brand Raptor. Jadi bisa dipakai dua-duanya.
ya. Ini adalah Universal Edition Promoter. Jadi namanya edition itu dari kata bahasa Inggris yang namanya adhere. Adhere itu adanya perlengketan. Nah, kita semprot dulu edition promoter, dan kalian harus pastikan edition promoter itu benar-benar nempel di semua permukaan, dan harus hati-hati ya, karena edition promoter ini tidak berwarna. Jadi kalian harus ingat kalian mulai dari mana, selesai di mana. Jadi untuk spray edition promoter juga sama, kalian harus fokus di area-area yang detail dulu, baru ke permukaan yang besarnya. Nah, setelah proses untuk edition promoter ini selesai, kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit. Lalu kita akan masuk ke painting di Raptornya. Oke, sekarang kita akan masuk ke adukan formulasinya. Jadi kita akan mulai dengan Raptor. Nanti kita akan harus campur dulu dengan warnanya. Kalau misalnya kalian mau warna dipisah juga bisa, atau misalnya mau warna ini langsung di mix ke Raptor juga bisa. Kalian tinggal DM aja. Sekarang kita akan tambahkan clear U-Pol maksimum untuk dapat finish lebih glossy. Oke. Jadi kita reset ke 0 ya. Oke. Seperti kalian lihat, Raptor itu memang benar-benar kental ya. Jadi memang beda dengan cat biasa. Jadi ini kita bikin sekitar 63 gram. Warnanya kurang lebih sekitar 20%. Jadi kita akan pilih warna salem, warna yang pastel. Kita tambahkan warna itu sekitar 20%. Berarti sekitar 12,6 gram ya. Oke. Nah, berikutnya kita harus aduk dulu warnanya. Nah, ketika kalian aduk warna, kalian pastikan ini ada beberapa ada sebagian cat itu nempel di dindingnya gelas. Kalau kalian pakai gelas. Jadi kalian harus pastikan benar-benar ini namanya toner tinter. Ini harus benar-benar diaplikasikan menyatu dengan dia punya Raptor. Oke, lalu kita reset lagi. Kita tambahkan namanya hardener. Hardener ini kita tambahkan kurang lebih sekitar 28. Oke. Nah, ada dua metode untuk untuk mixing ya, yaitu dengan menggunakan timbangan digital
atau dengan gelas ukur. Ini. Nah, kalau kalian menggunakan gelas ukur, perbandingannya adalah 3:1. 3:1 itu berarti 3 Raptor dan warna, terus satu itu adalah hardener. 3:1. Tapi ketika kalian menggunakan timbangan digital, ada sedikit perbedaan karena hardener itu massa jenisnya itu lebih ringan daripada Raptor. Jadi kalau timbangan digital itu kurang lebih sekitar berapa jumlah Raptornya sama warnanya, kalian bagi 3,5. Itu kalau pakai timbangan digital. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap painting. Kita menggunakan spray gun Wacom ya. Nozzle-nya kurang lebih sekitar 1,2 mili. Nah, Raptor ini sebenarnya finishnya itu pasti akan jadi semi doff ya, semi gloss ya. Nah, kita akan tambahkan clear U-POL maksimum untuk dapat hasil finish lebih glossy. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat hasil finishnya doff, jangan tambahkan clear. Tapi kalau kalian mau dapat hasil lebih glossy, kalian tambahkan clear. Penambahannya gimana? Kita akan trial dengan 50%. Berarti kan kurang ini. Oke, ini kita reset. Angkat coba. Ya. Ini kurang lebih di 106 gram. Kita akan bikin clearnya itu kurang lebih sekitar 50% ya. Tapi caranya clearnya itu bukan langsung dimasukkan ke dalam sini, tapi kita harus aduk terpisah. Jadi ini harus diactivate sendiri, lalu kita harus activate clearnya sendiri. Ini berarti kurang lebih sekitar 50% ya. 55. Bikin aja 30 sama 45. Oke, kita menggunakan U-POL maksimum ya. Ini kita aduk kurang lebih sekitar 30 gram. Ini banyak kan? Ya, oke. Semua 15. Nah, 16. 15. Oke, ini 16 gram. Lalu kita harus aduk dulu. Jadi ini kita bilang ini Raptornya ini kita activate ya, kita aktivasi. Lalu clearnya juga di-activate sendiri. Oke, setelah dua ini dicampur, kita harus gabungkan Raptor dan clear coat-nya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian mau finishnya itu semi doff, warnanya matte, tidak perlu campurkan clear. Tapi kalau kalian mau hasilnya lebih glossy, kita tambahkan U-POL maksimum. Nah, sekarang kita bikin kurang lebih sekitar 50%. Jadi dua-duanya harus diactivate terpisah ya. Nah, setelah dicampur harus diaduk lagi. Nah, kalau misalnya spray gun kalian tidak support, kalian boleh menambahkan PU thinner. Jadi kita di U-POL kita ada juga slow drying thinner.
kalian bisa tambahkan kurang lebih 5-10% supaya sprayganya nggak mampet ya, tapi ini optional, tergantung tekstur yang kalian mau seperti apa, finish yang kalian mau seperti apa. Jadi kita akan spray ini tanpa thinner ya, hanya menggunakan clear 50%. Oke, sekarang kita akan masuk ke paintingnya ya. Oke, setelah kalian aduk, kalian masukkan ke sini, ke spray gunnya. Pastikan tidak ada bubble ya. Tutupnya mana? Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap pengecatan. Untuk pengecatan ini karena kita pakai Wacom, kita pastikan dia punya angin kurang lebih sekitar 10 PSI ya. Jadi Wacom itu tidak butuh angin yang besar, dia lumayan irit anginnya dan listriknya. Untuk pengecatan juga pastikan yang kalian cat adalah detailnya dulu. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat, ini finishnya sudah bertekstur. Jadi kita lanjut pengecatan sampai selesai ya. Oke, jadi ini adalah hasil pengecatan satu layer untuk Raptor ya. Jadi kalau kalian lihat mungkin ini sebenarnya sudah bertekstur, cuma masih agak basah. Nah, untuk naik layer kedua kita harus tunggu kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah kalian tunggu 10 menit, itu kalian bisa naik layer kedua. Kenapa harus tunggu 10 menit? Karena di dunia painting itu ada yang namanya flash off. Flash off itu ketika kita ngecat, hardenernya itu dan thinnernya itu harus diberikan waktu untuk menguap. Kurang lebih sekitar 10-15 menit lah ya. Habis itu baru kalian bisa timpa untuk layer berikutnya. Jadi kita tunggu dulu 10 menit, lalu kita akan naik ke tekstur berikutnya.
Jadi kalau misalnya layer pertama, kalau kalian lihat sini, ini tidak gitu kelihatan ya di video ya. Ini masih ada sedikit warna putihnya. Jadi layer kedua itu akan menutup warna putihnya itu supaya lebih benar-benar tidak kelihatan ya. Jadi kita tunggu 10 menit, lalu kita akan naik layer kedua. Sekarang kita akan lanjut untuk layer kedua. Pastikan kalian ngecat yang detail-detail lebih dulu ya. Yang detailnya duluan. Kenapa yang detail harus dicat duluan? Karena ketika ada overspray, dia overspray ke panel yang lebih besar. Jadi nanti kita finishing terakhir itu kita cat yang di panel yang lebih besarnya, dia akan ketutup semuanya. Nah, penampilan setelah layer kedua kurang lebih akan seperti gini. Jadi dia bertekstur dan warnanya sudah nutup semuanya. Jadi setelah 2 layer ini kalian harus tunggu kurang lebih sekitar 1 jam. 1 jam itu kalian boleh angkat karena sudah touch dry. Tapi Raptor ini belum sepenuhnya curing, belum sepenuhnya kering. Jadi kalian harus tunggu kurang lebih sekitar 3 hari baru bisa dipasang di project. Karena kenapa? Kalau misalnya Raptornya belum kering, nanti kena air hujan, dia akan ada putih-putihnya bercaknya. Jadi harus pastikan tunggu 3 hari baru dipasang. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaan. Ini 1 layer, warnanya agak pudar. Kedua dia agak lebih gelap. Karena yang kedua ini sudah menutup, warna putihnya nggak terlalu kelihatan.
Nah, ini adalah finish yang dihasilkan oleh cat Raptor. Jadi sekilas mungkin mirip dengan powder coating, tapi kita agak sedikit berbeda dengan powder coating. Oke, jadi kita sudah cat ini 2 layer dan ini juga 2 layer. Jadi kalau di video itu kalian lihat ada sedikit perbedaan karena yang ini adalah berdiri dan ini tidur. Jadi ketika kena matahari kena sinar lampu ya, jadi dia ada sedikit perbedaan warna. Tapi kalau misalnya kalian realnya itu harusnya sama. Jadi itu kurang lebih teknik pengecatan Raptor untuk di aluminium frame ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke kita, konsultasi ke kita, bisa DM ke Instagram atau ke WA kita. Nanti saya masukin nomor WA saya ke YouTube-nya ya. Oke, ini adalah hasil pengecatan untuk frame aluminium yang finishnya mirip dengan powder coating, bertekstur, tapi tetap kita bisa custom warna dan volumenya juga kecil. Buat yang desain PVC, yang membedakan cuma amplasnya aja. Jadi kita pakai amplas grade 240 yang saya pasang ke ini pegangan amplas. Buat ininya bisa cari di online aja. Untuk cara amplasnya juga sama seperti amplas cat pada umumnya. Jadi kalau kita bilang ini metodenya silang-silang, jadi vertikal sama horizontal. Jadi pastiin di UPVC-nya jangan sampai ada yang kelihatan glossy lagi, jadi harus burem semuanya. Jadi untuk UPVC kalian harus pastikan tidak ada gloss lagi ya. Kalau misalnya masih ada gloss itu kalian harus amplas lagi pokoknya sampai butek warnanya. Untuk metode pengecatannya nanti akan sama seperti aluminium. Jadi setelah diamplas itu harus kita di-grease, bersihkan dari minyak-minyaknya. Lalu kita kasih adhesion promoter lagi. Lalu kita painting seperti frame aluminium yang tadi. Ya, kali ini kita akan coba warna yang berbeda, mungkin warna green atau blue. Ya, tapi prosesnya kurang lebih sama. Ini adalah pengecatan UPVC. Untuk membedakan kita akan menggunakan warna biru ya. Nah, ketika kalian melakukan pengecatan, ada yang namanya overspray. Overspray itu adalah ini bagian yang kita tidak mau cat tapi kena cat.
Oke, ini adalah layer pertama untuk pengecatan frame UPVC ya. Jadi kalau kalian lihat, ini masih ada yang tidak kena apa, mungkin nggak cukup tebal catnya. Jadi ntar kita akan cover di layer keduanya. Oke, kalau untuk frame aluminium dan UPVC sebenarnya kalian tidak perlu ngecat bagian dalamnya ya, karena ini kan di tembok ya. Cuman karena kita akan bikin sampel untuk pameran, jadi nanti kita akan finishing semuanya. Oke, jadi itu kurang lebih teknik pengecatan di UPVC dan aluminium. Kalau misalnya kalian masih ragu, kalian bisa konsultasi ke DM atau WA kami. Atau misalnya kalian punya tukangnya juga bisa dikirim ke workshop kami. Nanti kita akan training sampai kalian bisa. Ya, kurang lebih gitu aja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.